Kisah dimulai dengan sebuah flashback yang terjadi pada tahun 1969. Di sebuah rumah besar, terlihat sepasang suami istri dari suku Gypsy datang untuk meminta bantuan kepada seorang cenayang bernama Son Sandina. Mereka membawa anak laki-laki mereka yang bernama Zuan. Zuan mengaku kalau dirinya sedang diganggu oleh makhluk halus bernama Lamia, setelah ia mencuri sebuah kalung perak milik seseorang. Melihat kondisi Zuan yang sudah sangat ketakutan, Son pun langsung membawa anak itu masuk ke dalam rumahnya untuk segera melakukan ritual pengusiran. Saat Son mulai membaca mantra, tiba-tiba Lamia datang dan langsung membuat keributan di dalam rumah. Di tengah kekacauan itu, Lamia menjatuhkan Zuan dari lantai 2. Belum sempat siapapun menolong, tubuh Zuan kemudian ditarik oleh Lamia, hingga akhirnya ia benar-benar terseret masuk ke dalam neraka. Kejadian mengerikan itu meninggalkan trauma yang sangat dalam bagi Son. Sejak saat itu, Son bertekad suatu hari nanti ia akan kembali menghadapi Lamia dan mengalahkannya. 40 tahun kemudian, cerita pun beralih ke masa kini. Kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Christine yang bekerja sebagai petugas peminjaman uang di sebuah bank. Christine sudah cukup lama bekerja di sana, dan saat ini ia sangat mengincar posisi sebagai asisten manajer. Namun, posisinya tidaklah mudah. Manajernya yang bernama Jim masih belum menentukan siapa yang akan dipilih. Ia mengatakan bahwa dirinya sedang mempertimbangkan antara Christine atau karyawan baru bernama Setu. Hal ini membuat Christine cukup kesal, karena Setu terlihat selalu berusaha mencari perhatian di depan Jim demi mendapatkan posisi tersebut. Di sisi lain, Christine memiliki seorang pacar bernama Clay. Hubungan mereka sebenarnya terlihat serasi, namun tidak sepenuhnya berjalan mulus. Keluarga Clay ternyata tidak menyetujui hubungan mereka, karena latar belakang Christine yang hanya berasal dari keluarga petani. Suatu hari di tempat kerja, Christine melayani seorang wanita tua bernama Sylvia Ganus. Sylvia datang dengan harapan mendapatkan perpanjangan waktu untuk membayar pinjamannya. Dan jika tidak, rumahnya akan disita oleh pihak bank, sesuatu yang sangat ia takuti. Rumah itu memiliki arti yang sangat penting bagi Sylvia. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak mampu membayar tepat waktu karena sedang menderita penyakit pada matanya, sehingga sebagian besar uangnya harus digunakan untuk biaya pengobatan. Mendengar hal itu, Christine sebenarnya merasa ragu. Ia pun meminta pendapat kepada Jim mengenai situasi tersebut. Jim menjelaskan bahwa sebelumnya pihak bank sudah memberikan perpanjangan waktu sebanyak 2 kali, dan secara aturan, mereka tidak bisa memberikannya lagi. Namun, Jim juga tidak langsung memberi keputusan. Ia justru meminta Christine untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan. Di satu sisi, Christine ingin membantu Sylvia. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa jika ia melanggar aturan, kinerjanya akan dinilai buruk dan peluangnya untuk menjadi asisten manajer bisa hilang. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Christine memilih untuk menolak permintaan Sylvia. Ia mengikuti aturan demi menjaga performa kerjanya dan meningkatkan peluangnya mendapatkan posisi yang ia inginkan. Keputusan itu langsung membuat Sylvia hancur. Ia menangis, bahkan sampai berlutut di hadapan Christine, memohon agar diberi sedikit kelonggaran. Sylvia benar-benar tidak ingin kehilangan rumahnya, karena itu adalah satu-satunya tempat tinggal yang ia miliki. Namun, Christine tetap pada keputusannya. Merasa terganggu dengan situasi yang semakin ramai, ia akhirnya memanggil satpam untuk mengusir Sylvia keluar. Perlakuan itu membuat Sylvia merasa sangat dipermalukan di depan banyak orang. Dengan penuh amarah, Sylvia pun meninggalkan tempat itu. Sementara itu, setelah kejadian tersebut, Jim justru memuji Christine karena dianggap profesional dalam menangani pelanggan. Berkat sikap tegasnya, Christine kini menjadi kandidat terkuat untuk posisi asisten manajer. Malam harinya, saat Christine hendak pulang, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika ia sudah berada di dalam mobilnya, tiba-tiba ia dikagetkan oleh kehadiran Sylvia yang ternyata sudah berada di dalam mobil tersebut. Rupanya, sejak siang tadi Sylvia memang sengaja menunggu di area parkiran. Tanpa banyak bicara, Sylvia langsung menyerang Christine. Pertarungan pun tidak terhindarkan di dalam mobil yang sempit itu. Dengan susah payah, Christine akhirnya berhasil mengeluarkan Sylvia dari dalam mobil.
Namun sebelum pergi, Sylvia memecahkan kaca mobil Christine. Dalam kekacauan itu, ia berhasil mengambil sebuah kancing dari jaket Christine. Sambil memegang kancing tersebut, Sylvia mulai mengucapkan sebuah mantra dan menyebut nama Lamia. Suasana langsung terasa mencekam, seolah ada sesuatu yang buruk sedang dipanggil. Setelah itu, Sylvia meninggalkan Christine dalam keadaan pingsan. Ketika akhirnya sadar, Sylvia sudah tidak ada di sana. Dalam keadaan panik, Christine segera menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Tak lama kemudian, Clay yang mendengar kabar bahwa pacarnya diserang, langsung datang untuk menjemput dan memastikan keadaan Christine baik-baik saja. Dalam perjalanan pulang, Christine mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Ia seperti terus diikuti oleh sosok yang tidak terlihat. Perasaan itu semakin lama semakin kuat, membuatnya tidak nyaman dan gelisah sepanjang jalan. Karena tidak tahan dengan rasa takut yang terus menghantuinya, Christine akhirnya mengajak Clay untuk pergi ke seorang peramal bernama Ramjas, dengan harapan bisa mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi padanya. Sesampainya di sana, Ramjas langsung mencoba membaca nasib Christine melalui telapak tangannya. Namun saat Ramjas menyentuh tangan Christine, ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan mengikuti Christine. Seketika itu juga, wajah Ramjas tampak sangat kaget, bahkan dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Ia memberitahu bahwa Christine sedang diselimuti aura kegelapan, seolah dirinya telah dikutuk oleh seseorang. Dalam perjalanan pulang, Clay mencoba menenangkan Christine. Ia mengatakan bahwa peramal seperti Ramjas kemungkinan besar hanya penipu yang sengaja menakut-nakuti untuk mendapatkan uang. Sejak awal, Clay memang tidak percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Namun, apa yang dialami Christine ternyata semakin nyata. Saat berada di rumah sendirian, Christine mulai mengalami gangguan dari makhluk tak kasat mata. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, bahkan mulai menyerangnya. Karena ketakutan, Christine segera menghubungi Clay dan memintanya datang. Saat Clay tiba, ia mengira ada orang lain yang masuk ke rumah dan melukai Christine. Namun Christine menjelaskan bahwa tidak ada siapa-siapa di dalam rumah, selain dirinya dan kucing peliharaannya. Mendengar hal itu, dan karena rasa khawatir yang semakin besar, Clay akhirnya memutuskan untuk menginap di rumah Christine malam itu juga. Tapi sayangnya, malam itu pun tidak berjalan tenang. Dalam tidurnya, Christine kembali mengalami mimpi buruk, di mana ia diserang oleh Sylvia. Keesokan harinya, Christine mencoba menjalani aktivitas seperti biasa, seolah semua yang terjadi hanyalah gangguan sementara. Saat baru sampai di tempat kerja, Setu menghampirinya dan meminta diajarkan prosedur peminjaman. Namun di tengah aktivitas itu, Christine mulai mengalami halusinasi. Ia melihat sesuatu yang tidak nyata, hingga akhirnya membuat keributan di kantor. Tidak berhenti sampai di situ, tiba-tiba saja hidungnya mengeluarkan cairan merah, diikuti cairan merah yang keluar dari mulutnya dalam jumlah cukup banyak, bahkan sampai mengenai tubuh Jim. Kejadian itu membuat suasana kantor menjadi kacau, dan tentu saja membuat Christine sangat malu. Ia pun tidak sanggup bertahan lebih lama dan langsung meninggalkan kantornya. Merasa sudah tidak tahan dengan teror yang terus ia alami, Christine akhirnya memutuskan untuk meminta maaf kepada Sylvia. Ia pun berinisiatif mendatangi rumah wanita tua tersebut, berharap semua ini bisa dihentikan. Sesampainya di sana, Christine bertemu dengan seorang gadis bernama Ilenka, yang merupakan cucu dari Sylvia. Ilenka mengatakan bahwa sebelumnya, Sylvia sempat berkata bahwa Christine akan datang menemuinya. Setelah itu, Ilenka pun memperbolehkan Christine untuk masuk dan menemui neneknya. Namun setibanya di dalam, Christine justru mendapat kabar mengejutkan. Sylvia ternyata sudah meninggal dunia. Hal itu membuat Christine semakin bingung dan panik. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tanpa membuang waktu, ia segera kembali menemui Ramjas untuk meminta bantuan. Kali ini, Ramjas menjelaskan semuanya dengan lebih jelas. Ia mengatakan bahwa Christine sedang diikuti oleh Lamia, sosok iblis berbentuk kambing hitam yang biasa dipanggil oleh suku Gypsy. Sylvia sendiri ternyata adalah bagian dari suku tersebut, dan dikenal sangat ahli dalam ilmu hitam.
Saat merasa dipermalukan oleh Christine, Sylvia menjadi sangat marah dan menyimpan dendam. Ia kemudian mengambil kancing dari jaket Christine dan menjadikannya sebagai media kutukan. Setelah kutukan itu melekat pada benda tersebut, Lamia akan datang kepada pemiliknya, yaitu Christine. Iblis itu akan menyiksa korbannya selama 3 hari berturut-turut. Dan pada hari keempat, Lamia akan membawa jiwa korbannya langsung ke neraka. Mendengar penjelasan itu, Christine semakin ketakutan. Namun, Ramjas mengatakan bahwa masih ada cara untuk menenangkan Lamia, meskipun hanya sementara. Caranya adalah dengan melakukan pengorbanan darah dari hewan kecil, seperti ayam. Sayangnya, Christine yang merupakan seorang vegetarian langsung menolak cara tersebut. Ia tidak tega harus mengorbankan hewan, meskipun nyawanya sendiri sedang terancam. Keesokan harinya, teror dari Lamia kembali datang menghantui Christine. Namun kali ini, gangguan yang ia rasakan jauh lebih brutal dari sebelumnya. Ia tidak hanya diganggu secara mental, tapi juga secara fisik, seolah Lamia benar-benar ingin menghancurkan dirinya perlahan. Karena tidak tahan dengan siksaan yang terus meningkat dan merasa kehabisan pilihan, Christine akhirnya melakukan hal yang paling tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan terpaksa, ia mengorbankan anak kucing peliharaannya sendiri sebagai persembahan untuk menenangkan Lamia. Setelah melakukan hal itu, suasana memang terasa sedikit lebih tenang. Teror yang sebelumnya begitu intens, kini mulai mereda, meskipun hanya untuk sementara. Namun di sisi lain, rasa bersalah langsung menghantui Christine. Ia terlihat sangat terpukul dengan apa yang baru saja ia lakukan. Tidak lama kemudian, Clay mengajak Christine untuk makan malam bersama keluarganya. Ini menjadi momen penting, karena sebelumnya keluarga Clay tidak begitu menyukai Christine. Di sana, suasana awalnya berjalan cukup baik. Orang tua Clay mulai terlihat lebih terbuka, bahkan mulai menerima Christine, apalagi setelah mengetahui bahwa Christine memiliki karir yang cukup bagus. Obrolan pun berjalan cukup hangat, dan untuk pertama kalinya, Christine merasa dirinya mulai diterima. Sayangnya, momen itu tidak berlangsung lama. Di tengah suasana makan malam, Christine kembali mengalami gangguan dari Lamia. Ia mengalami halusinasi yang sangat parah, hingga akhirnya membuat keributan di rumah orang tua Clay. Semua yang ia lihat terasa nyata baginya, padahal orang lain tidak melihat apapun. Kejadian itu langsung merusak suasana. Orang tua Clay yang sebelumnya mulai menerima Christine, kini justru merasa kecewa dan menganggapnya tidak waras. Malam yang seharusnya menjadi momen baik, justru berubah menjadi kacau. Setelah kejadian memalukan itu, Christine langsung mendatangi Ramjas dengan perasaan marah dan putus asa. Ia merasa sudah melakukan semua yang diminta, bahkan sampai mengorbankan hewan peliharaannya, tapi Lamia masih saja terus mengganggunya. Mendengar keluhan itu, Ramjas akhirnya memberikan satu harapan terakhir. Ia memberitahu tentang seorang cenayang hebat bernama Son Sandina, yang mungkin bisa membantu mengatasi masalah ini. Son adalah sosok yang sebelumnya sudah kita lihat di awal cerita. Seorang cenayang berpengalaman yang pernah berhadapan langsung dengan Lamia. Namun, bantuan dari Son tentu tidak gratis. Untuk melakukan ritual tersebut, dibutuhkan biaya sekitar $10.000. Harga itu sangat mahal, apalagi pekerjaan yang akan dilakukan Son memang berisiko besar dan bisa membahayakan nyawanya sendiri. Masalahnya, Christine hanya memiliki waktu 1 hari untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Christine pun mencoba berbagai cara. Ia bahkan sempat meminta pinjaman di tempat kerjanya, namun Jim menolak memberikan pinjaman tersebut. Tidak menyerah begitu saja, Christine kemudian mengumpulkan barang-barang lamanya yang masih layak, lalu menjualnya bersama perhiasan miliknya. Namun, semua itu masih belum cukup untuk mencapai jumlah yang dibutuhkan. Hal itu membuat Christine semakin terpuruk. Ia merasa sudah tidak punya cara lain untuk menyelamatkan dirinya. Di saat itulah, Clay datang membawa kabar yang tidak terduga. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah membayar biaya pertemuan dengan Son. Meskipun Clay tidak percaya dengan hal-hal mistis seperti ini, ia tetap ingin melindungi Christine. Ia rela melakukan apapun agar Christine bisa kembali hidup normal. Keesokan harinya, Christine pun datang ke rumah Son. Di sisi lain, Son sendiri sudah lama menantikan momen ini. Sejak kejadian di masa lalu, ia memang berjanji suatu hari akan menghadapi Lamia lagi.
Rencana ritual pun disiapkan. Son berniat untuk memanggil Lamia, lalu memindahkan roh iblis itu ke dalam tubuh seekor kambing sebagai persembahan. Setelah Lamia berhasil dipindahkan, kambing tersebut akan segera dibunuh untuk menghentikan kutukan. Proses pemanggilan pun dimulai. Namun, semuanya tidak berjalan mulus. Awalnya mereka justru kesulitan memanggil Lamia, karena banyak roh jahat lain yang lebih dulu muncul dan mengganggu ritual tersebut. Los cerrados espíritus están con nosotros. Meski begitu, pada akhirnya Lamia benar-benar muncul. Namun, situasi langsung berubah menjadi berbahaya. Alih-alih mengikuti rencana, Lamia justru merasuki tubuh Son. Melihat hal itu, Ramjas mencoba berkomunikasi dan bertanya apa yang sebenarnya diinginkan Lamia dari Christine. Dengan suara yang mengerikan, Lamia menjawab bahwa ia ingin mengambil jiwa Christine dan membawanya ke neraka. Mendengar jawaban itu, Christine tidak tinggal diam. Dengan cepat, ia memegang tangan Son yang sedang dirasuki Lamia, lalu memaksanya menyentuh tubuh kambing yang sudah disiapkan. Seketika itu juga, Lamia berpindah dan merasuki tubuh kambing tersebut. Melihat kesempatan itu, asisten Son langsung bersiap untuk memenggal kepala kambing sesuai rencana. Namun tepat di detik terakhir, Lamia kembali menunjukkan kekuatannya. Iblis itu tiba-tiba berpindah lagi, dan kali ini, merasuki tubuh asisten Son. Sementara itu, Son akhirnya tersadar dari pengaruh Lamia. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia langsung berusaha mengusir iblis tersebut dari tubuh asistennya. Usahanya berhasil, Lamia pun keluar dari tubuh sang asisten. Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal. Tidak lama setelah itu, Son meninggal dunia karena kehabisan tenaga setelah menghadapi Lamia. Meskipun Lamia berhasil diusir untuk sementara, masalah Christine belum benar-benar selesai. Ia masih menjadi pemilik dari kancing terkutuk tersebut. Artinya cepat atau lambat, Lamia akan kembali dan tetap akan menyeretnya ke neraka. Melihat kondisi itu, Ramjas mengatakan bahwa masih ada satu cara terakhir yang bisa dilakukan. Cara tersebut adalah dengan memberikan kancing terkutuk itu kepada orang lain. Jika kancing itu berpindah tangan, maka kutukan Lamia juga akan ikut berpindah ke orang tersebut. Ini jelas cara yang sangat kejam. Tapi di posisi seperti ini, Christine benar-benar tidak punya banyak pilihan. Dalam perjalanan pulang bersama Clay, mereka hampir saja menabrak seorang pria yang tiba-tiba menyeberang jalan. Karena kejadian itu, amplop yang berisi kancing terkutuk terjatuh dan bercampur dengan barang-barang milik Clay. Semua benda di dalam mobil jadi berantakan. Beruntungnya, Christine merasa ia berhasil menemukan kembali kancing tersebut dan menyimpannya dengan aman. Tidak ingin membuang waktu, Christine langsung pergi ke sebuah restoran. Di sana, ia mencoba mencari seseorang yang bisa dijadikan target untuk memindahkan kutukan. Namun setiap kali melihat orang-orang di sekitarnya, hatinya tidak tega. Akhirnya, ia menghubungi Setu dan memintanya untuk datang menemuinya. Christine bahkan mengancam akan membongkar rahasia Setu yang telah merugikan perusahaan jika ia tidak datang. Mendengar ancaman itu, Setu pun segera datang menemui Christine. Namun lagi-lagi, saat berhadapan langsung, Christine tidak sanggup melakukan hal tersebut. Ia tidak tega menyerahkan kutukan itu kepada Setu. Karena kehabisan ide, Christine kembali menemui Ramjas dan bertanya apakah kutukan itu bisa diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Setelah mencari tahu, Ramjas akhirnya mengatakan bahwa hal itu memang memungkinkan. Kutukan bisa dipindahkan ke mayat seseorang. Dengan waktu yang semakin menipis, Christine langsung pergi ke makam Sylvia. Sesampainya di sana, Christine dengan cepat menggali kuburan tersebut demi menjalankan rencananya. Dengan kondisi panik dan terburu-buru, akhirnya Christine berhasil memasukkan kancing terkutuk itu ke dalam mulut Sylvia. Ia pun percaya bahwa kutukan tersebut akhirnya sudah berpindah, dan dirinya kini terbebas. Keesokan harinya, Christine bangun dengan perasaan lega. Wajahnya kembali ceria, seolah beban berat yang selama ini menghantuinya sudah benar-benar hilang. Ia pun bersiap untuk pergi berlibur bersama Clay.
Di sisi lain, Clay ternyata sudah menyiapkan sesuatu yang spesial. Ia berencana untuk melamar Christine. Saat mereka bertemu, Christine mengucapkan terima kasih kepada Clay karena sudah selalu percaya dan menemaninya di masa-masa sulit. Ia juga dengan jujur mengakui bahwa sebenarnya ia bisa saja membantu Sylvia waktu itu, namun ia memilih untuk tidak melakukannya. Christine sadar, keputusan itulah yang menjadi awal dari semua kejadian mengerikan yang menimpanya. Namun di tengah momen tersebut, tiba-tiba Clay mengeluarkan sebuah amplop. Amplop itu berisi kancing terkutuk. Seketika wajah Christine berubah. Ternyata, saat amplop mereka terjatuh dan bercampur di jalan sebelumnya, Christine telah salah mengambil amplop. Kancing yang ia masukkan ke dalam mulut Sylvia bukanlah kancing terkutuk, melainkan sebuah klen yang sebelumnya pernah ia berikan kepada Clay. Artinya, kutukan itu masih tetap berada padanya. Menyadari kenyataan itu, Christine langsung panik dan kehilangan kendali. Dalam keadaan syok, ia mundur dan tanpa sadar terjatuh ke rel kereta api. Clay yang panik langsung berusaha menolongnya, namun tiba-tiba tangan-tangan mengerikan muncul dari dalam tanah. Tangan-tangan itu menarik tubuh Christine, menyeretnya perlahan, menuju neraka. Di saat yang bersamaan, sebuah kereta melintas dengan cepat, membuat Clay tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan orang yang ia cintai ditarik ke dalam kegelapan. Christine pun akhirnya benar-benar dibawa ke neraka. Dan itulah akhir kisah dari film Drag Me to Hell. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa satu keputusan kecil bisa membawa konsekuensi yang sangat besar. Rasa ambisi, penyesalan, dan ketakutan, semuanya bercampur menjadi satu dalam teror yang tidak bisa dihindari. Christine mungkin sudah mencoba memperbaiki kesalahannya, tapi pada akhirnya, waktu tidak pernah berpihak padanya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Apakah Christine memang pantas mendapatkan nasib seperti itu, atau justru ia hanyalah korban dari keadaan? Saya Rumi pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.